Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini, sehat? Alhamdulillah. Masih semangat pagi ya? Masih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelasnya disiapkan doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa aja? Haidar kenapa? Dispen. Terus? Rasya kenapa? Rasa sakit. Ada lagi? Atar kenapa? Dispen juga. Ada lagi? Zafrani dispen pada apa? OSN? Oke, yang lagi sakit kita doakan ya, semoga cepat atau lekas baik. Oke, pertemuan kemarin kita udah ngapain aja pertemuan kemarin? Kita udah bikin project poster ya. Pengerjaannya udah berapa persen? 60%. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Sebelum kita melanjutkan, kita akan review dulu materi kita tentang vektor dari pertemuan 1 sampai dengan kemarin proyeksi vektor. Jadi silahkan dibuka ya sebentar. Sudah bisa ya? Nah, kita sekarang nge-review bareng materi vektor yang udah kita pelajari dari pertemuan pertama ya. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, mempresentasikan poster vektor pada kelas dengan jelas, percaya diri, dan sistematis. Jadi nanti kita gallery walk ya. Kemudian mengapresiasi dan memberikan masukan terhadap poster karya kelompok lain melalui kegiatan galeri berjalan atau gallery walk. Jadi nanti kalian menilai poster teman kalian. Kemudian menyelesaikan soal kuisis yang mengintegrasikan seluruh materi vektor dari siklus pertama sampai siklus ketiga. Yang terakhir merefleksikan makna dan manfaat mempelajari vektor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang selanjutnya silahkan boleh diisi. Jadi sebelum kita mulai belajar, Ibu pengen tahu dulu gimana perasaan kalian mau belajar materi vektor ini. Oke, ada yang lagi sedih, ada yang masih bingung, ada yang seneng, ada yang kasmaran. Siapa ini yang kasmaran? Selanjutnya vektor adalah, ayo masih ingat nggak, vektor itu besaran yang memiliki nilai atau besaran yang memiliki nilai dan arah? Udah dipilih? Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Kalau besaran yang memiliki nilai aja namanya apa? Skalar. Oke, selanjutnya. Silahkan, masih ingat nggak? A dikurangin C dikurangin D itu gambarnya yang mana? Ada yang benar jawabnya? Jawabannya yang apa? Gambar yang mana? Jawabannya gambar yang tadi A dikurangin C dikurangin D. A dikurangin C. Kenapa dikurangin? Karena di sini tandanya berlawanan ya. D-nya juga tandanya berlawanan. Ini R-nya. Jadi jawaban yang benar yang nomor 3. Selanjutnya. Contoh dari besaran vektor. Coba pilih yang mana? Jawabannya yang apa? Kebanyakan jawabnya yang nomor yang D ya. Perpindahan jarak kelajuan kecepatan. Ada yang salah. Yang salah di bagian apanya? Kelajuan ya. Jadi kelajuan itu bukan vektor. Yang vektor jawaban yang benar itu yang C. Yang termasuk vektor itu ada gaya, kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Jadi yang bukan vektor itu apa aja? Contohnya yang A berarti yang bukan vektor mana? Yang bukan vektor? Jarak. Yang B yang bukan vektor? Jarak, volume, luas. Kelajuan juga bukan. Yang C semuanya vektor, yang D yang bukan vektor? Jarak dan kelajuan. Bisa dipahami ya? Jadi vektor itu harus punya nilai dan arah. Selanjutnya. Coba dijawab. Besar vektor pada gambar di samping. Ini nggak dinilai ya, ini buat mereview aja, mengingat apakah kalian masih ingat materi-materi dari pertemuan pertama. Coba kita lihat jawaban. Oke, semua benar ya. Jawaban yang benar adalah 4,3.
Jadi 4 itu X atau Y? X ya, jadi X, Y, jadi 4,3. Selanjutnya, jika vektor AB adalah vektor dalam dimensi 3, maka vektor AB didefinisikan dengan dimensi 3, berarti ada apa aja? X, Y, Z. Oke, benar semua ya. Selanjutnya, masih ingat yang ini? Yang dimaksud dengan vektor posisi adalah, ayo yang belum jawab. Oke, kita lihat jawaban benarnya ya. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinatnya. Beberapa masih ada yang jawab salah ya. Jadi diingat-ingat, pas itu udah dijelaskan ya, bahwa vektor posisi itu dimulai dari titik pangkalnya. Jadi kalau ditanya pengertian dari vektor posisi, ya otomatis vektor yang dimulai dari titik pangkalnya. Itu disebut vektor posisi. Diingat-ingat lagi ya. Yang selanjutnya coba kita ice breaking dulu ya. Silahkan berdiri semuanya. Ikuti video di sini ya. Ikuti yang ada di video. Ikutin. Udah, silahkan duduk lagi. Coba selanjutnya ingat nggak? Jika vektor P X1, Y1 dan Q itu X2, Y2, maka panjang vektor PQ. Ayo, coba masih ingat nggak rumus panjang vektor PQ pada dimensi 2? Oke, semuanya jawab benar ya. Berarti masih ingat ya. Jadi kalau menghitung panjang vektor pada dimensi 2 itu rumusnya akar X2 dikurangin X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Yang selanjutnya, kalau tadi di dimensi 2, sekarang pada dimensi 3, berarti jawabannya yang apa? Silahkan dijawab cepat. Jawabannya yang A atau B? Yang A ya, berarti tinggal ditambahin Z aja ya, sama kayak di dimensi 2, cuma di dimensi 3 ada Z2 dikurangin Z1. Rumus perbandingan. Masih ingat nggak? Pada dimensi 3 berarti jawabannya yang apa? Oke, benar semua ya. Kalau dalam dimensi 3 berarti rumusnya yang pilihan pertama atau kedua? Pilihan pertama. Definisi perkalian dua vektor. Masih ingat nggak? Coba jawabannya yang A, B, C, D, atau E. Oke, jawabannya benar ya. Yang panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Diberikan vektor A, A1I, dan plus A2J, plus A3K, dan vektor B, maka definisi perkalian skalar dua vektor itu yang mana? Jawaban yang benar adalah... Yang mana jawaban yang benar? Jawaban yang benar itu yang C. A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Oke. Udah pada lupa ya? Sudah, Bu. Sambil diingat-ingat lagi ya, biar nanti bisa mengerjakan kuis. Kalau yang ini, jika vektor A tegak lurus, ingat nggak kalau tegak lurus, maka proyeksi skalar ortogonalnya itu sama dengan berapa? Ini pertemuan terakhir kemarin, ingat nggak? Sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2. Berapanya? Jawabannya 0. Jadi diingat-ingat ya, kalau vektor tegak lurus itu sama dengan 0. Oke, sekarang selanjutnya kita melanjutkan proyek kita ya. Ini ada timnya kemarin udah dibagi ya. Ada tim 1 sampai dengan tim 7. Nah, nanti Ibu bagikan LKM-nya, saya bagikan LKM-nya, nanti kalian galeri walk-nya itu didengarkan ya. Kalau misalnya kalian tim 1, berarti kalian mengunjungi tim 2, 3, 4. Kalau kalian tim 2, berarti kalian mengunjungi 3, 4, 5. Kalau kalian tim 3, berarti mengunjungi 4, 5, 6. Kalau kalian tim 4, 5, 6, 7. Kalau kalian tim 5, 6, 7, 1. Gitu ya. Jadi kalian cukup menilai 3 dari karya teman-teman kalian saja. Silakan ini bisa satu-satu ya, setiap kelompok.
Nah, nanti kalian presentasinya gimana? Kalian presentasinya ke teman yang mengunjungi kalian. Jadi nanti kan teman kalian mengunjungi kalian, itu kalian presentasi. Kalau ada yang tanya, kalian jelaskan. Nanti kan satu kelompok 5 orang. Yang 2 orang jaga stand, yang 3 orang berkeliling. Jadi dibagi kelilingnya 1 orang 1. Silakan sekarang dikasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan proyeknya ya. Ayo, 15 menit untuk menyelesaikan. Berarti nanti kita mulai galeri walk-nya jam setengah 10 kurang 5 menit ya. Jam 9 lebih 25 kita galeri walk. Ada yang belum? Ada yang belum dapat? Silakan diselesaikan 15 menit. Habis itu nanti langsung dipajang. Kalian boleh pilih tempat standnya kalian di mana aja. Nanti ditempel di luar nggak boleh ya? Di kantin nggak boleh dong. Nanti ditempel pakai lakban. Nanti boleh minta lakbannya ke saya. Nanti kalian bisa baca di situ ada panduan galeri walk-nya ya. Nanti selama galeri walk kalian boleh tanya-tanya ke teman yang kalian kunjungi. Ini udah berapa persen? Ada yang nggak masuk di kelompok ini? Tasya, sakit ya? Ini mau ditempel juga? Ini betul. Oh, ini tadi yang kemarin kereta ya? Iya. Bagus. Wah, lucu banget ini, ada bunga-bunganya. Sangat-sangat estetik ya. Ini kurang berapa? Ini udah berapa persen progresnya? Udah selesai. Oh, udah selesai. Ini nggak ditempel? Enggak, sudah selesai. Oh, udah selesai. Boleh kalau udah selesai langsung milih stand, nanti ditempel. Boleh di jendela, boleh di depan, di papan tulis. Di mana aja boleh. Di papan tulis di depan boleh. Itu pakai lakban. Yang udah selesai boleh langsung nyari stand ya. Ini udah berapa persen? Ini Lucu banget, terima kasih. Iya. Ini kayak teka-teki gitu. Iya, Ibu, ini tuh kayak terinspirasi dari game. Oke, boleh. Nanti kalian jelasin ke temennya yang mengunjungi ya. Iya. Yang jaga stand siapa? Kalian berdua. Ini yang keliling. Iya. Nah, nanti diisi. Yang keliling kan berarti mencari informasi punya temannya. Nanti Iya. diisi ininya ya. Oh iya. Kelompok 3 tadi kemana aja? Kelompok 3 berarti 4, 5, 6. Ini udah berapa persen? Udah, Bu, tinggal menit terakhir. Oh, tinggal terakhir. Terus habis itu cari tempat buat stand ya. Yang jaga stand siapa? Sadida. Yang lain keliling. Iya. Berapa persen? 98. 98. Oke. Yang jaga stand siapa? Bebas, Kak. Bagi semuanya, Bu. Kan ada yang harus keliling nilai kelompok lain. Ya, yang keliling ngisi ini nilai punya kelompok lain. Oke. Kalian ntar dikomentari kekurangannya atau kelebihannya apa. Boleh bertanya nggak, Bu? Boleh. Ampun, soal Kenapa? Jadi nanti kita tanya terus kita kasih skor mereka. Iya. Oh, dan terus informasi yang kita dapat kita gimana, Bu? Ya kamu komentarin misalnya posternya udah bagus tapi kurang apa. Oh, berarti kan dapat yang kita Ya, oke gitu. misalnya ya kurang apa atau kelebihannya apa. Boleh. 3. Ini dari semua poster yang kamu kunjungin mana yang menurut kamu paling bagus, paling informatif. Udah, ayo silakan mulai ditempel ya. Silakan cari standnya. Udah, yang udah dapat stand kelompoknya kumpul di standnya dulu. Lakbannya? Jangan berisik, jangan berisik. Lakbannya mana lakbannya? Ayo disiapkan. Kok kayak Hai. Ini berarti temanya apa? Ini Rumah sakit. Ini sekolah. ini kompleknya rumah. Ini ya di dalamnya ada rumah sakit. Terus ini kolam renang. Ada ini tempat ibadah. Tempat ibadah. Supermarket, supir makaji. Ini rumahnya. Ya, silakan ditempel ya. Itu yang undang Kursinya digeser. Kursinya digeser buat jalan. Di sini boleh di. Iya, boleh. Mau ditempel di mana? Di sini boleh. Jadi sama ibu kelompok 1, 2, 3 ya, Bu? Kamu kelompok berapa? 7. Kelompok 7 berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang kita mau mulai yang namanya galeri walk. Halo, didengarkan dulu ya.
Oke, boleh diam dulu. Jadi nanti selama galeri walk kalian mengunjungi poster kelompok teman kalian, kemudian kalian cari informasi apa aja yang kalian ingin tahu. Jadi pertama kalian mendengarkan dulu teman kalian presentasi, kemudian kalian boleh tanya apa aja yang kalian pengen tahu. Kemudian nanti kalian isi LKM-nya, kalian komentari poster teman kalian. Misalnya udah bagus posternya tapi kurang di bagian apa, itu boleh. Seperti itu ya. Jadi nanti 2 orang jaga stand untuk presentasi dan menjawab pertanyaan temennya, 3 orang lainnya mengunjungi poster teman lainnya. Jadi 1 orang 1 aja ya. Kan kalian harus mengunjungi 3 kelompok teman lainnya. Kan yang berkeliling 3 orang, berarti 1 orang kunjungin 1 poster biar nggak ngeblok di 1 tempat. Jadi harus ganti-gantian, jangan sampai ngeblok di 1 tempat karena nanti akan membuat kurang kondusif. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, jadi selama kegiatan Galeri Walk, mohon jangan bertanya dulu ketika teman kalian masih presentasi ya. Jadi biar teman kalian menjelaskan dulu, baru setelah selesai menjelaskan kalian boleh tanya apa aja ke teman kalian. Oke, silakan. Untuk waktu Galeri Walk kurang lebih sampai jam 9.45 ya, 20 menit cukup ya. Nanti kemudian kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan, boleh dimulai. Jadi ini Rogu mulai perjalanan dari titik 0,0 ini. Dia berjalan menuju supermarket di titik B sini. Dengan posisi punya 4,3. Kan ini kan 4. Masih 3, ini begitu. Nah, kemudian ia melanjutkan perjalanan ke kolam renang titik C. Nah, dia mau ke sini. Ini tuh titik C. Dan vektor 6,2. Nah, kita disuruh menentukan koordinat terakhir Rogu di titik C. Dan dihitung panjang total vektor perpindahan Rogunya. Nah, koordinat titik C itu C bar sama dengan U bar ditambah V bar. Nah, dia dihitung titik U-nya berapa? Titik U-nya tuh 4,3. Ya, ini min 2,4 kan gesernya ke kiri jadi min 2. Mana sih titiknya? 1, 2, terus naik 4. 1, 2, 3, 4. Terus habis itu setelah itu dia maju perjalanan ke arah barat sejauh 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 6 yang dinyatakan sebagai vektor 4,8. Ini 4,8 itu dari, bentar mikir dulu. Oh ini nih. 2, 3, 4. Ini 4. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan gini, di 4,8. Terus dari kedua perbedaan tersebut, drone akhirnya mencapai posisi baru hasil penjualan vektor, yaitu A. kami dari kelompok 3 menggunakan mind mapping dari kita. Jadi di sini kita kelompok bentar. Kelompok 3 itu apa ya? Ingin mempresentasikan hasil karya kami. Baca soalnya. Pagi hari yang cerah di hari Minggu, Udin dan Haidar memulai olahraga bersama dari titik 0,0. Udin berlari 6 km ke arah timur, 6,0, sedangkan Haidar berlari 4 km ke arah barat dan 4 ke utara, min 4,4. Mereka bertekad membangun kebiasaan sehat dan menjadi bagian dari pelari kasar. Jadi ceritanya tuh pegangin tolong sebelah sini. Jadi ceritanya tuh ini ada Haidar, Bu. Terus ini ada Udin. Jadi kita tuh kelompoknya ada 2 cowok. Udin yang ini Alaudin, yang Haidar tuh dia dispen. Jadi ceritanya Haidar sama Udin hari Minggu tuh janjian buat ikut morning run gitu kan hari Minggu. Nah, dia tuh janjian karena lagi FOMO-FOMOnya tuh ada kayak istilah pelari culture gitu. Nah, mereka tuh lari. Nah, Haidar itu mulai dari titik 0 sini. Nah, terus Udin yang ini itu berlari ke arah 6 sini, ke arah timur. Nah, Haidar itu berlari ke titik min 4,4, jadi dia ke barat. Nah, setelah itu vektor perpindahan yang harus ditempuh Udin untuk menuju posisi Haidar itu di sini panjang vektor K atau Haidar dikurangi vektor U atau vektor Udin. Jadi min 4,4 dikurangi 6,0 jadinya min 10,4. Ya, pertanyaan yang kedua.
panjang vektor lintasan Udin dan Haidar itu berapa? Nah, ini vektor U tuh diibaratkan Udin sama Haidar. Yang Udin ini karena dia di titik 6,0 berarti dia 6 kuadrat tambah 0 kuadrat atau sama dengan 6 km. Sedangkan Haidar yang ini dia main 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat jadinya akar 32. Setelah itu jadi 4 akar 2 km. Pertanyaan yang ketiga, besar sudut antara lintasan Udin segitu. Tapi kalau ada yang Oke. Jadi, Andi baru saja selesai mengisi bensin motornya di sebuah gas station yang terletak di titik pusat 0,0. Nih, di sini nih. Setelah mengisi bensin, Andi harus pergi menjemput temannya di sekolah. Titiknya itu 4,2, jadi habis dari pom bensin ke sekolah. Kemudian mereka berdua pergi ke rumah Budi. Titiknya B. Jadi bisa dari pom bensin ke A ke B. Titiknya men 6,8. Nah, untuk informasi yang dapatkan, kita ada penjumlahan dan pengurangan vektor dulu yang pertama. Kalau penjumlahan maaf interupsi. Dari kelompok berapa? Dan namanya apa? Kelompok 2. Nama kelompoknya apa? Aduh, nggak bisa baca. Ini kelompok Vanguard. Oke. Ya. Oke. Kelompok 2. Jadi ini nganu ya, dari soal cerita ini bisa dijelaskan. Sebuah kapal berlayar dengan kecepatan 20 km per jam, membentuk sudut 60 derajat terhadap arah timur. Tentukan komponen kecepatan kapal ke arah timur dan ke arah utara. Jadi ini diketahui ya, untuk kecepatannya yang dari arah timur ke arah utara ya. Dan saat membentuk arah timur tuh membentuk 60 derajat, 60 derajat. Dan pas di utara juga membentuk 60 derajat di sini. Jadi untuk rumusnya tuh Vx itu sama dengan kecepatan dikali sama cos. Perhitungannya 20 dikali cos 60. Kan cos 60 kan setengah ya. Jadi 20 dikali setengah sama dengan 10. Kak. Kalau yang kedua ini yang untuk Vy-nya sama tapi diganti anunya Kak, apa namanya? Arahnya sama apa tuh namanya perhitungannya. Di kecepatannya 20. Sin 60 kan setengah akar 3 ya. Jadi 20 dikali setengah akar 3 sama dengan 10 akar 3 km per jam. Kita dari kelompok 5 akan jelasin analisis vektor dari kita, yaitu berupa biliar. Nah, biliar ini kan tujuannya kita kosong ini bolanya biar bisa masuk ke dalam lubang. Pertama, bola putih ini tujuan adalah bola pertama kita didorong biar bola birunya ini kepantul ke bola merah, kemudian masuk sini. Nah, bola putih ini diumpamakan sebagai A, bola biru sebagai B, dan terakhir bola merah sebagai C. Nah, cara ngitungnya gimana? Pertama, kita nyatain vektor yang AB dulu. AB pertama ini bola putih sama bola merah. Dihitung vektor perpindahannya. Setelah didapetin vektornya tadi, kita hitung panjang vektor AB. Nah, setelah didapetin vektor panjangnya tadi, kita hitung yang BC selanjutnya ini. Nyatain vektornya dulu kayak yang AB. Kemudian setelah dapetin vektornya, dihitung panjangnya lagi. Nah, kita sudah dapat panjangnya AB sama yang BC. Kemudian dimasukin ke besar sudut yang terbentuk antara tadi pantulan yang kita dapetin dari panjangnya tadi. Nah, setelah dimasukin ke dalam rumus, kemudian kita dapetin setelah dirasional dapetin 78,7 derajat. Halo semuanya. Jadi kami dari perwakilan kelompok 4. Ada saya Kais, terus di sini ada saya Ataya. Nah, di sini kami akan menampilkan vektor tentang navigasi kereta menuju sebuah stasiun. Jadi ada sebuah kayak masinis gitu, dia mau ke 2 stasiun. Pertama tuh untuk transit dulu ngambil barang, setelah itu dia mau ke tempat pemberhentian terakhirnya. Gitu deh. Udah belum? Udah kelilingnya udah? Oh ya, yang kelilingnya lagi ada. Ini kok ngeblok? Ya, ini sangat informatif. Gak katanya tadi informatif. Kelas 1, 2. Kelompok berapa aja? Ayo, jangan ngeblok pengunjung ini udah belum? Udah ke semuanya? Udah, tinggal ini. Tinggal ini ya. Waktu mengunjungi 5 menit lagi ya. Waktu mengunjungi 5 menit lagi. Kalau udah selesai duduk di tempat duduk masing-masing ya. Oke, kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan Syadida kembali. Ayo ke tempat duduk kelompoknya masing-masing ya. Jadi setelah kegiatan Gallery Walk, ternyata karya-karya kalian, poster-posternya keren-keren semua ya. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi kreatif banget ya. Dimulai ada yang tentang ini tentang apa? Ada yang tentang drone, terus kemudian ada yang komplek perumahan elit, terus ada lagi tentang kereta api ke stasiun, ada lagi tentang morning run, terus ada lagi tentang kapal, terus permainan biliar, yang terakhir tentang
perjalanan ke perjalanan ke rumah temennya ya. Semuanya keren-keren semua, bagus-bagus. Ibu apresiasi ya. Kita tepuk tangan sekali lagi. Nah, kalian juga tadi udah menilai kan poster kelompok teman-teman kalian. Menurut kalian bagus-bagus juga nggak? Semuanya bagus, semua kreatif ya. Nah, sekarang kalian udah diisi belum LKM-nya? Sudah diisi? Karya teman kalian udah dinilai? Oke, coba salah satu perwakilan menjelaskan LKM-nya tentang penilaian kelompok kalian ke kelompok teman kalian. Spin. Coba kita spin ya, siapa yang akan maju menerangkan? Silakan. Kelompoknya Akma mana? Kelompoknya Akma. Ya, yang lain tolong didengarkan ya, jangan berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membedakan kelompok yang menurut saya bagus. Ya, boleh. Salah satu aja. Yang menurut kelompok kamu paling bagus yang udah kamu kunjungin. Nama kelompoknya tuh Kicau Mania. Oh, kelompok Kicau Mania. Kelompok Kicau Mania berarti kelompok berapa? Kelompok 1. Nanti kejelasan literasinya 4. Oh, ya, terus? Kalau kita dan estetika besar 4. Terus? Kemudian dipahami 3. Mudah dipahami 3. Terus? Koneksi kehidupan nyata 3. Komentarnya? bagus estetik, tapi soalnya susah. Oke. Udah. Yang belakang apa? Refleksinya. Dari semua. Nomor 1 dibaca. Yang ini. Poster yang paling bagus itu yang Fang buat. Pengbuat. Van Guat. Siapa yang kelompoknya namanya Van Guat? Van Guat siapa? Kelompok berapa? Kelompok 2. Skornya berapa? Skornya pelajaran administrasinya 4. Ya, terus? Kita dan ketikanya 3. Terus? Kemudian dipahaminya 4. Terus? Koneksi kehidupan nyata 4. Komentarnya? Gambarnya di estetik. Benar. Benar. Berarti perbaikan. Ya, perlu diperbaiki ya kelompok 2 ya. Oke, terus? Udah aja. Udah. Ditutup dulu. Oke, sekian dari mas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Syadida. Oke, udah ya, kita belajar tentang aplikasi vektor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari Galeri Walk ini, kalian udah tahu belum? Ternyata itu vektor manfaatnya luas banget ya. Ada tentang kapal, tentang perumahan elit juga ternyata bisa dikaitkan dengan vektor. Terus tadi tentang jogging, terus ada lagi tentang drone dan lain-lain. Jadi, itu menunjukkan bahwa aplikasi vektor dalam kehidupan sehari-hari kita itu sangat beragam. Jadi, kalian bisa lihat dari karya-karya teman kalian. Ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran kali ini sebelum ditutup dulu? Udah cukup bisa dipahami ya? Oke, nah sebelumnya Ibu kasih PR ya. Jadi nanti saya kirim scan PR-nya ada di grup ya. Nanti silakan bisa kalian kerjakan kuisnya. Deadline-nya itu sampai hari Kamis. Jadi kan besok kita ketemu lagi hari Kamis ya. Jadi nanti bisa dikerjakan mulai nanti malam sampai hari Kamis. Terakhir itu hari Kamis. Jangan lupa dikerjakan di rumah ya. Untuk kuisnya. Kuisnya itu materinya dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir yang tadi kita udah review materinya. Ada 6 soal. Nanti Ibu kirim ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bahas materi buat persiapan ulangan ya. Kan materi vektornya udah selesai. Ulangannya berarti mungkin minggu depannya. Selasanya ya. Gitu. Nanti ini boleh dilepasin lagi ya sebelum jam pelajaran selanjutnya, kan habis ini istirahat. Dilepasin dulu, habis itu biar pelajaran yang selanjutnya itu udah bersih lagi. Gitu. Kalau misalnya kalian, karena ini bagus-bagus ya, kalau kalian mau disimpan, dipajang di kelas, boleh nggak sih? Boleh ya. Kalau enggak, kalau misalnya ini mau dipajang di kelas, di bagian belakang jejer-jejer juga boleh. Karena ini karya kalian juga dan menurut saya bagus-bagus. Kayaknya udah cukup ya pembelajaran pada hari ini. Gimana perasaan kalian? Senang nggak setelah Galeri Walk? Senang ya? Silakan kalian boleh isi refleksi dulu ya. Silakan untuk refleksi. Boleh menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan hari ini perasaan kalian gimana? Atau pembelajarannya, materinya semuanya boleh ya? Oke, sudah ya. Karena udah selesai, waktunya juga sudah mau habis. Kita tutup pembelajaran pada
pagi menjelang siang ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.